Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian kata paling terupdate, terkini dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review ya. Hari ini kita cukup dikejutkan dengan beragam harga yang mengerikan gitu ya. Seminggu nggak ada, seminggu, harga makin mahal. Iya ya. Pas kita nggak live, tiba-tiba naikin harga. Apa ada nungguin dulu ya? Wah biar nggak dikatain nih guys. Wah gitu langsung naikin dia diam-diam. Anjir gitu. Cuman kita hari ini kedatangan, langsung aja kita spill tamunya ya. Di situ ada Alvin Zaran. Ya, seperti tamu biasa. yang sering datang ke sebenarnya sini. bukan tamu sih, Alvin tuh udah jadi host 3 kali ya. Atau dia sebenarnya nyantai sebenarnya. Ini investor kita. Investor. Cuma sayang kita nggak mampu untuk gaji ya. Mahal. Dia nggak bisa digaji pakai kopi doang ya? Nggak bisa gitu ya. Lihat aja barang yang bawa apa tuh. Alvin Zaran, Sound the Six, dan ada bapak jurnalis ya di Yoi. Tech dari Gizmologi Pras gitu ya. Untuk IG-nya bisa lo follow nih. Kedua orang ini adalah dua orang yang sebenarnya sangat kritis nih. Cuman Betul. belum on air aja gitu ya. Oh kritis ya? Platformnya berbeda. Platform berbeda gitu. Iya. Dan Bapak Pras ini bedanya apa sih tech jurnalis sama tech reviewer? Bedanya apa coba? Sebenarnya sama aja sih, cuman beda media aja. Oh bener? Maksudnya nge-reviewnya juga ya sama-sama, ya kita sampaikan positif dan negatifnya lah ya. Iya. Sama-sama aja kok, beda media doang. Oh gitu ya, beda media doang, nggak ada ketentuan tertentu untuk jadi jurnalis kah? Kayak Vesa, siapa namanya? Vesa Bereski, siapa namanya? Bisa beres. Siapa? Siapa sih? Gue lupa yang dari Verge keluar. Oh, iya. Iya, BK. Itu kan dia kayak tech reviewer tapi dia tuh jurnalis gitu. Maksud gue untuk apa kenapa orang bisa ada jurnalis dan tech reviewer gitu? Itu sebenarnya kayak term utama, kayak kalau tech reviewer biasanya medianya di YouTube, platform long video. Kalau jurnalis ya biasanya bentuknya artikel teks gitu. Itu general diferensiasinya itu sih. Tapi caranya sama aja. Cuman mungkin kalau ngomongin PK karena di the first mungkin ada added rules yang mungkin harus dia ikutin. Nah itu baru tiap media bisa beda. Tapi in general bedanya jurnalis sama tech reviewer ya Sama ya aja, cuma sebenarnya. beda media doang. Oh iya guys, mungkin cara penyampaiannya kali ya. Betul sih. Karena biasanya jurnalis itu cara penyampaiannya tuh nggak bisa yang berdasarkan opini biasanya kan. Mungkin bisa, tapi gue ngeliat itu harus jawabannya secara profesional gitu loh. Oh bisa. Ini bisa. Oh bisa ya sebenarnya. Gue pikir dia itu harus ada datanya dulu baru. Maksudnya gini loh, kalau misalnya handphone A Antutu 4 juta, handphone B itu Antutu 3,5 gitu. Lu nggak bisa bilang handphone B ini lebih pelan dari A gitu. Ya udah dia emang segini aja. Gue pikir gitu doang, nggak Nah ada itu opini. ya, again tergantung medianya. Ada yang kayak full on opinion, ada yang juga kayak nambahin data-datanya juga ada. Oh, jadi emang tipenya banyak Oh ya? emang ada media yang full on opinion? Ya bagus dong. Oh bagus dong. Ya, Iya. Karena beda-beda stylenya ya. Iya. Gitu. Jadi untuk teman-teman lagi-lagi ya, ada pekerjaan orang di sini yang tidak bisa kayak kemarin kan Aiko kan kita kasih disclaimer gitu kan. Iya, Jadi iya, kita nggak iya. bisa yang gitu, nggak bisa. Karena lagi-lagi ada pekerjaan orang yang harus diselamatkan di sini. Betul. Iya. Ya kan? Cari kerja susah kan? Bener kan? Susah kan? Kalau Alvin sendiri, gue masih bingung sama dari kita collab pertama sampai sekarang, gue nggak ngerti nih. Lu itu apa sih sebenarnya? Reviewer Twitter. Reviewer Twitter lagi. Apa lu? Kan sekarang gue udah mulai tuh di Instagram. Oke, udah mulai. Follow @Alvin Zaran. Oh gitu ya. Kapan videonya? Tapi nggak usah lah ya kalau lu nggak suka video sih sebenarnya. Ya ntar dicoba deh. Ntar coba ya. Dicoba. Setiap episode ini Iya. bentar dicoba mulu Oh ya. ini kan video. Oh ya ini video ya. Gitu ya. Iya di sini lu bisa ngomong kenapa lu nggak bikin sendiri gitu maksud gua. Nah, Karena gini teman-teman ya, nih untuk teman-teman kan di penonton kita kan suka juga ya yang baru-baru lu coba Iya, kasih iya, lihat tuh. iya, iya. Alvin bawa handphone bagus banget, kasih lihat dong tuh Hunter-nya dong. bukan yang Hunter dulu aja. Ini Itu Hunter apa namanya? Magic 8 Pro R namanya. Oke. Pro Jadi dia R. itu layarnya 6,3 inci kayak iPhone 17 Pro. Coba itu kan ada Pro Oh iya, Max ini. ini yang Pro Max. Ini yang pro. Ini yang Pro. Iya. Tapi bahkan itu Punya. Iya. Nah, ini Saya bantu bang. oh iya. Aduh takut banget ya. Jujur. Aduh, ini Dia orang. ukurannya mirip tuh. sama Warnanya Pro. mirip gak sih nih? Coba. Warnanya tapi ini lebih oranye lagi si Magic ini. Betul sih. Iya tuh. Lebih oren lagi. Sedikit ya, lebih orange sedikit ya. Enggak sih oranye banget sih. Orange banget ya. Oke, itu. Terus dia tipisnya hampir mirip-mirip iPhone R sama ini S25 Edge. Ringan, bahkan lebih ringan dari dua-duanya. Oh iya ya. Tapi dia baterainya 5500.
Gede. Udah silicon carbon berarti? Udah silicon carbon, terus kameranya di periskop. Honor kan yang pertama pakai ini silicon Iya, iya. carbon. Iya. Udah periskop dia. Udah ada periskopnya 3 kali. Berarti 2,2 kali. tipis itu tidak ada tele dan itu dong. Betul ya? Betul. Berarti kalau tipis Ini dengan air periskop bisa harusnya dong. Nah ini bahkan ukuran kamera periskopnya itu lebih gede daripada ada beberapa slab phone HP biasa gitu ya. yang tebel tapi nggak bisa pakai sensor segede ini. Kameranya gimana? Kameranya Masih sosok. Mulut tuh kenapa ya? oke. Kameranya khas Hunter lah ya. Iya. Enggak, kameranya oke sih sebenarnya. Oke. Oh iya. Lu dapat harga berapa itu? Segitulah. Oh, harga launching enggak, spesial. Cina berapa Cina harga Cina? Kalau di Cina 15 apa ya? 15 juta, Honor. 14 lagi Murah sih, Honor. Murah coy. Enggak, ini tuh bisa pamer juga soalnya orennya tuh Iya. kayak Pro Gue di Max kereta lah gitu. diliatin soalnya kalau kayak gini. Wih, kok ada kan kalau orang awam kan, kok ada iPhone baru ya gitu ya. Bagus lagi. Enggak. Tapi sebenarnya gue malah lihatnya tuh bukan kayak iPhone, kayak Pixel oren gitu. Kayak iPhone R juga nggak sih sebenarnya? Iya, dari kamera bawah tapi kalau dari bodinya sih enggak sih. Pixel banget sih. Pixel atau ke S Samsung sih. Iya, Samsung ya mungkin ya. Samsung. Kalau lo nggak liatin kamera bawah ya kamera bawah mah iPhone iya, banget. kayak kan. S25 Edge Iya, sebenarnya. S25 banget. Terus satu Ini lagi dong, bagus yang itu. bagus lagi dong. Aduh, gue suka banget barang-barang bagus tau. Gila. Ini Ini yang baru Nah, ini guys, Xiaomi 17 Ultra. pernah belum liatin ya sebelumnya? Belum ya? Belum, di sini belum. Baru Kalau nih, gua udah emang. Tapi kan Gua kira udah. warga-warga kita belum lihat, kesini lihat dong Xiaomi 17 Xiaomi Ultra. 17 Ultra ini pakai case. Copot nggak case-nya? Boleh copot. Udah ditunjukin. Iya. Itu juga casing spesial ya guys. Iya, Itu beda yang ya. bisa ada shutter Warna button ya. hijau. Hijau. Ada bintang-bintangnya itu. Ngeri Dan sekali. ini harusnya masuk Indonesia kan? Harusnya Harusnya masuk. ya. Warna SDN harusnya udah. Warna sama kan harusnya kan? Nggak tahu. Hitam. Kalau di global sih katanya hitam putih, hijau. Hijaunya masuk. Soalnya seingat gua 15 Ultra tuh yang putih nggak ada kan ya? Oh, masuk. Ada. Ada. Dia 3 warna juga. Oh ada ya? Yang hitam putih sama yang hitam putih. Gini apa? Yang dual tone. Ya 2 ton. Putih ada ya? Ada ya. Oh, gua nggak Cuman lihat jarang sih. dipegang sama kita juga sih. Iya ya, kayaknya yang ada hitam Pinjemin gitu. yang hitam sama yang dual tone. Casingnya dong, ceritain casingnya dong. Ih, ini nih, lihat nih ya. Jadi tuh ini connect ke Bluetooth sebenarnya. Oh gitu. Terus kalau udah ke connect ke Bluetooth ntar ada notifnya. Terus lu hidupinnya pencet tombol shutternya lama. Terus lu kalau udah kan nyambung nih. Dia bisa half press to focus juga. Oh, integrasinya udah ada ya. Terus bisa lo customize ini misalnya buat apa, ini buat apa. Ini kan ada 2 nih, ini Iya. aslinya buat record. Tombol record. Tapi bisa lo customize, kalau gua kok customize-nya buat zoom. Tapi menurut tuh kenapa dia tidak bikin teleconverter kayak si? Nah, itu dia. Rumor-rumornya sebelumnya ada sebenarnya. Rumor-rumornya ada. Rumor-rumornya ada dia teleconverter. Cuman Atau mungkin Jadinya karena nggak nggak tabrakan sama yang Leica-nya punya. Leica kan bisa putar tuh ringnya. Karena kalau pakai telekomputer nggak kepake dong. nggak tahu juga ya. Ya kan? Bisa jadi. Oh iya bisa jadi. juga ya, Cuman bisa Jadi juga ya. nanti nggak kompatibel. sama Iya ya. jadi nggak kompatibel. Kan bisa aja nggak sih dibikin kompatibel? Oh Repot. gitu. Iya. Oh, gitu. Repot. gua- Tapi lucunya dia tuh nggak jadi power bank. Kalau yang 15 Ultra kan power Oh bank. pakai power bank ya, iya. Iya. Ada Buat tuh di situ. nge-power si ininya doang tombol. Dia tetap ada baterainya tapi cuma buat. Iya, Iya, buat si shutternya doang. Menarik sih, menarik banget ya. Kacau nih. Tapi gua nggak tahu deh casingnya masuk Indo apa enggak. Enggak. Enggak sih harusnya. Enggak. Biasanya sih tahun lalu enggak ya? Tahun Ada lalu. juga case Tahun lalu ada. Hah? Kamera Case gede. kayak gini, case kayak gini. Gua dapet kayaknya dah. Kemarin yang itu, yang shutternya Yang doang. biasa kan? Iya. Iya, bukan yang ini. Bukan ini. Ini case biasa aja sebenarnya. Ini lo harus lihat langsung sih sumpah. Bagus banget aja. Goblok sih sama satu lagi karbon nih. Itu doang yang baru ya berarti di handphone lo ya? Gak doang sih sebenarnya sih. Itu dua flagship juga dudanya. Oppo Itu ada nggak apa Oppo? tuh? Infinix no. Iya itu nanti. Itu untuk urusan kita nanti. Kalau Bapak Pras di sini daily driver apa sih Bapak Pras sekarang? Ini driver, ini 2 nih. iPhone sama Oppo. Oppo. Oh, Udah gila ya. best choice. Besok sih mirip kan Best karena choice. keduanya kan. Iya sih dimensi. Opponya putih lagi yang Pro-nya. Oh, bagus tuh. Enggak OS secara OS. Oh iya benar. Secara OS mirip ya. Iya, transfer file juga gampang kan sekarang. Benar. Iya gitu ya. Plus Connect. Opus Connect baru loh sekarang. Hah? Dia sekarang ada 2 pilihan mau via Bluetooth atau via hotspot. Oh. Terakhir gua gitu. Iya ya. Kalau dulu kan otomatis dinyesuaikan yang mau pas yang gimana. X8 nih. Iya. X8 N5 ya. Kemarin gua mau copy transfer, ternyata lu bisa pilih mau via Bluetooth atau mau yang hotspot. Ih keren. Kalau Keren hotspot banget ya. cepet banget. Iya gitu jadi menarik ya. Iya makanya oke dah. Tapi ya itu ya kira-kira dari kedua orang ini ya. Lu udah tahu siapa yang paling kaya di antara kita?
Pajak jalan kan lu, bayar kan lu? Apa? Pajak. Nah, gitu ya pokoknya. Tapi kalau ngomong pajak ya, iya. Kita kalau ngomong pajak ya, TKDN ini kan soal pajak kan. Nah, di TKDN ini udah mulai ramai nih. Karena Yoi. TKDN T-nya tuh transition, gila. Ini transition semua hari ini. Cuman memang udah kelihatan, udah kebaca kan. Karena kan kemarin kayak ada Infinix Not What You Think. Wah, Not what you think, not Iya. what you think. iya gitu lah ya. Ini pakai sebenarnya sama kayak HP itu sih. Coba saya lihat. Iya, cuman gua nggak tahu deh. Ini kan seri Pro ya. Heeh. Nah, ini yang muncul kemungkinan ada Ultra nih dan akan launching global. Katanya sih launchingnya akan di sini sih yang gue dengar gitu. Launchingnya di sini ya. Nah, tanggal 18 gitu. Tapi keren sih, dia punya tagline emang yang setuju. It's not what you think, not murah anymore. Iya, not murah anymore. Nah, kita akan bahas soal itu nanti. Karena rumor-rumornya pemirsa di rumah ya. Infinix itu sudah mencapai harga 6 juta nih. Wow, Belum sebenarnya nggak sih? ada suara aneh tuh, bukan ya? Ke tangan gua ini. 6 Belum juta. nggak sih tapi 5.9. 5.9 ya. Bisa dijual 5 jutaan gitu ya. Tapi Infinix. Infinix dulu pernah 5 jutaan nggak sih yang Zero? Itu kan flagship banget. Flagship, Zero. flagship, Iya, flagship. flagship banget. Flagship yang wow gitu ya. Pas Tekno juga sebenarnya pernah 5 juta. Premiere, Camon Camon Premiere. Premiere. Pas foto kan wow gitu. Bagus ya maksudnya. Ultra wide 100 megapiksel. Gila nggak? Tapi pas difoto wow gitu ya. Mana nih Tapi seenggaknya produknya? udah berbenah lah ya. Iya udah berbenah sekarang. Nah, Iya. tadi karena lu mention soal gini Note 60. 50 nih. Not 60. Not 60. Iya. Yang Iya, biasa distributor. Jadi ada Note 60, 60 Pro sama nanti yang Ultra gitu. Iya, ini. Nah, ini juga selain harga Infinix, ini juga gue mau ngomongin soal Camon 50. Camon 50? Iya, kabarnya Camon 50 ini tuh menyentuh harga di 4,3 juta nih. Wow. Di TikTok ya, karena ini leaknya agak bodoh sih karena ada orang mau Mana PO. nih? Iya. Dijawab sama Promotornya. promotornya. Langsung dijawab. Tuh, halo Kak, untuk Camon 50. Dengan polos ya. Iya, dengan polos. Disebutin Linknya itu tuh bukan dari kayak nyari-nyari gitu, enggak. Ini bener-bener promotor gitu ya. Dia nggak berpikir soal THR. Nggak peduli ya. Ada SP yang akan datang. Ada SP ya. Harganya paling mahal nih 825 di 4,3 jutaan. 4,3 Itu juta yang kan, biasa ya, 50. bukan yang pro. Iya. Iya. Nah, gua makanya nih, ngumpung ada Bapak Prasis ini sebagai jurnalis kan lebih valid harusnya kan. Menurut lu kenaikan harga begini tuh waras apa enggak sih? Waras karena memang ada kenaikan komponen global kan. Oh iya. Cuman ya yang mungkin yang bisa dilihat adalah nanti bagaimana masing-masing brand ini menjustifikasi kenapa harganya naik. Betul. Tergantung nanti sih. Iya, maksudnya masa harga naik HPS 2? Ya kan belum belum kebagian. Biasanya kan dari flagship ke bawah. Iya, gitu. turun lagi Kan kan. janjinya udah ada paling. Janjinya Udah ada. Ya jadi janjinya udah. nah, masalahnya adalah untuk XOS ini tuh sebenarnya permasalahannya sih gini, Bang, Mas Pras ya. 6 juta ini tuh naiknya tuh 100% gitu. Ya. Tahun lalu kan 3 juta. Ya kan? 3 something 4 juta lah. Tiba-tiba 6 juta. Nah, itu yang jadi masalah dan orang-orang tuh sekarang kayak lupa masalah soal kenaikan harga ini gitu. Nah, sebenarnya tuh yang justifikasi harganya adalah di XOS-nya tadi ya, kayak Alvin tadi bilang. Nah, lu Devin, lu kan sebagai user flagship, menurut lu gimana XOS-nya? Ini cakep banget sih tapi kan yang 15 kemarin udah oke ya sebenarnya. Yang ini tapi dia ningkatin kayak misalnya animasinya gitu pas gua cek dia kan pakai 7S Gen 4 ya. Betul. Iya. Tapi dia animasinya full kayak HP Mahal, mahal gitu. iya. Emang mahal. Emang mahal. Iya, emang mahal. Udah mahal, udah 4 Tapi juta. beneran animasinya bagus sih. Iya, bagus animasi. sih, bagus sih. Tapi menurut lu gimana, Vin? Nih, lu sebagai user flagship, pantas gak dia harganya naik? Nggak, maksud gua XOS kan nggak naik dikit, naiknya sebenarnya sedikit sih, walaupun udah bagus gitu. Sebenarnya pantas atau enggaknya ini speknya apa aja sih tapi? 7S Gen 4, kameranya berapa 200 ya? megapiksel ya? Duh, gue lupa kayak 200 deh. High resolution-nya berapa? Enggak maksudnya. Oh, high resolution di ininya. Gue kira di sini Coba ada lihat tulisannya. Tapi memang kalau dari depan bagus banget sih. Bagus banget Maksudnya ya. Dengan Bagus UI banget. baru, terus bezelnya tipis segala macam. Secara barang tuh sebenarnya naik banyak dia, bahkan dibanding kompetitornya gitu. 6 juta tapi. 6 jutanya ini. Iya berarti gitu kan, next dikit dapat Redmi 6,7 beda 700 Camon 50 sebenarnya masih oke nggak sih 4 juta? Iya nggak? Iya, yang pro.
Kan katanya Iya 4 sih. juta kan. Iya. Enggak, tadi yang biasa. biasa, ada yang yang biasa. biasa. Yang Yang Pro 256 bisa kan. lebih mahal lagi. Canon 50 Iya, maksudnya. Iya. G99. G200 kan. Gak juga beda Alvin nih begitu temennya gue mah terbuka. Kalau ada imbuhan ultimate-nya nggak? iya itu dia ultimate kalau nggak ultra. Tapi kemarin katanya yang Pro-nya itu, yang Canon, ada bocorannya juga kan di situ. Iya 5,1 ya. 5 gua nggak tahu deh. Di Kemarin. sini 5 nggak ada sekian sih. kalau nggak salah. Oh ya ada Ya, 5,1. 5,1 Yang apa ultra 5,2 ya, gitu? ultra apa pro sih Ya, gue lupa. Pro. Pro ya. Pro itu pakai 7.300 7.400 apa ya? kalau nggak salah ya. Ya, antara Kalau itu. di website yang globalnya sih gitu. Tapi itu pakai periskop nggak? Enggak ya, nggak mungkin. Periskop Itu murah. 3,5 kali dia. Bukan yang premiernya. Enggak, ini Langsung yang Pro. Pro-nya aja. Iya. Wow. Oh harganya berapa? Harganya 599. Masih oke nggak sih sebenarnya? Gila lah anjir pakai Iya, oke. periskop kan? Pakai periskop. LYT 700C bukan? Kamera utamanya iya. Iya kan? Tapi periskopnya JN5 apa ya? Gen 5 Oke lah. kayak Oppo Kayak Reno dong. 15 Pro Max. Kayak kan? Reno 15 Pro Max kan? Reno 15 Pro Max kan? Reno 15 Pro Max. Oh, aja lagi. Aduh, Emang kenapa dengan nama Pro Max? Enggak sih, gue karena melihat kenaikan harga ya. Kita update juga lah soal Oppo ya. Karena Oppo ini teman-teman bagi yang nggak tahu ya, ini udah update ya per hari ini syuting. A6 itu sudah menjadi 4,4 juta. Bukan 4 pas. 685 4,4 juta. Cuman Oppo doang yang bisa. Naiknya gitu. berapa juta? Nah tadi kan Kayaknya mahal banget. Gila dari 3,2 anjir naik sejuta. Oh, 1.200. Iya. 100. Nah itu kan justifikasi apa tuh? Ada biaya sewa pabrik dan warga-warga di Oh pabrik. bener, karena Margin. pabriknya. Bentar lagi THR. Oh THR juga. Infinix ada juga kan pabriknya kan? Ada juga. Ada juga. Ada juga rakyat. Oh mungkin itu kayak kenaikan 100% ya. Enggak. Nah ini opini ya. Enggak opini, kan ini opini. Nah ini opini. Opini teman-teman. Nah, Itu kayaknya udah mulai kelihatan beda tech reviewer sama tech jurnalis ya. Tapi sepanjang karir lu Mas Pras, lu berapa tahun sih total berarti di tech tuh? 2000 sebenarnya kalau mulai dari Kaskus sih. Wow, Kaskus. Komunitas Kaskus terus habis itu bikin Muda kayak banget ya. forum Nokia gitu dari tahun 2012 kayaknya. Tapi kalau jadi jurnalisnya 2020. 2020 Ya. berarti. Ya sebagai jurnalisnya. Ya, sebagai Oh jurnalis. tapi sebagai entusias dari 2012 ya? Ya, udah lama. Oh, oke. Dari dulu lu perhatiin tech itu sampai sekarang ada gak sih yang kayak spike harga kayak sekarang tuh? Kenaikan harga. Kayak tiba-tiba, kok segini ya? Kayaknya nggak pernah, tapi ada satu yang mungkin keinget sampai sekarang tuh dulu pernah Redmi 5A Oh, Redmi 5. dari 999 Iya. naik 2 kali apa 3 kali ya? tiba-tiba jadi premium ya? Iya, oh itu. Bukan premium apa, tiba-tiba jadi HP beneran lah gitu. Tapi itu justifikasinya bagus kan dari siapa Alvin Tse waktu itu ya? Iya. Nah, dia kayak jelasin apa yang naik dan komponennya gitu. Nah itu. Oh, jadi kayak jadi tetap layak beli lah. paling. Iya. tetap layak beli. Redmi 5A tuh HP-nya Aldira kalau nggak salah dulu tuh. Redmi 5A HP lu dulu ya? Bukan. 4X ya? Itu aku dulu beli belasan unit terus aku bagi-bagiin ke tetangga-tetangga rumah gitu yang ibu-ibu yang handphone lama. Lu bagiin? Maksudnya mereka menebus dengan harga normal ya. Oh, kayak dapat aja gitu. Kirain pengen juga jadi tetangga lu. Itu mas on the six ya. Itu pengen juga jadi tetangga lu gitu. Tapi berarti belum ada yang benar-benar kayak sekarang gini ya? Berarti baru dong berarti? Ya ini yang kayak menyeluruh dan masif dan naiknya banyak ya. Kayak baru sekarang ya. Iya. Kalau lu Vin sebagai orang yang punya duit, lu merasa terganggu gak sih? Nggak punya duit emang. Merasa terganggu gak sih lu? Sama kejadian sekarang nih? Atau lu ya udah Ya biasa udah aja? nggak sih. Yang pasti itu sedih. jawabannya ya udah, itu jawabannya ya udah. Nggak ada Karena dia respon. ngeliat HP-nya udah Honor gitu-gitu ya. Apa sih? Gue jawabnya gimana? Bingung jawabnya ya? Susah, jangan kayak gitu dong. Oh ya udah lah ya. Iya. Kita sekarang ngomongin soal lu berani sih ngomongin ODM di? Kenapa ODM enggak? Karena tiba-tiba kan Takut sama siapa brandnya? Apa GTID? brandnya lah. GTID nggak takut sama gubur teleponan kemarin. Ya kan? Karena tiba-tiba lagi ngomongin semua kan. Ini salah satu Kenapa? sebagai tech jurnalis nih. Gue pengen nanya soal ODM ini. Lu gimana menurut lu soal fenomena ODM ini? Tergantung dari masing-masing brand ya. Kayak Betul. kita Kita tahu nggak ada usah sebut beberapa- brand lah. Kita nggak usah sebut Ya, brand kita lah. tahu ada beberapa jenis kayak laptop segala macam yang Iya. ternyata ini kayaknya dari ODM, tapi masing-masing brand implementasinya kayak bisa bikin nggak begitu kerasa gitu, baik dari software atau kayak tambahan varian Iya, warna iya. atau segala macam, dan harganya gitu. Jadi Betul. kalau basisnya ngambil ODM tapi terus ditambahin A, B, C, D, E dan bisa dijual dengan harga bagus, after salesnya oke ya, why not? Kalau Bener. ODM Iya, terus why not? mahal itu gimana? Apa?
Kalau udah ODM terus mahal. Contohnya gimana tuh Bang? Oh enggak, ya. Nanya doang. Berarti quantity nggak bisa banyak. Gitu. Misalkan gitu MOQ. Oh gitu ya, ODM. Oh, iya, Enggak, berarti benar. sebenarnya ODM itu tuh karena gini sih, kemarin kan kita jalan-jalan ya gue ya. Terus gue ngeliat headset tuh bagus, cuman emang softwarenya ini nggak ada. Nah mungkin ada yang hadirnya ODM ini untuk ini kali ya. Kenapa dia nambah naik karena ada harga software gak sih? Apa enggak juga ya? Enggak. Gue penasaran sih. Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak juga sih. Gue penasaran deh, kenapa harganya tuh bener-bener bisa spike gitu. Pas spike maksudnya gimana? Kayak harganya ini aslinya kan kemarin gue nemu nih harga 1 juta nih. Kalau di market tuh udah 3 juta tuh, 2 juta, 3 Ya juta. kalau udah masuk brand kan sebenarnya nggak hitung cuma barang doang. Betul. Banyak hal yang lain ya. R&D kan. Ya. Gaji karyawan. Betul, Nah, gaji ya. karyawan. Sudah pasti. Iya. Lalu pajak ya. Buat berangkat ke tokonya itu buat milih ODM-nya. Ya tapi ini sih maksudnya ini jadi semua tuh jadi gue tuh ngeliatnya tuh kenapa ODM tuh naik lagi pertama selain GTID ya. Dia ini tuh nyambung sama harganya naik semua gitu. Nah pilihan yang warga tahu adalah pilihan ya udah gue cari brand tuh yang ODM sebenarnya pindahnya gitu. Jadinya kayak nah sementara untuk yang ditargetkan sama para penyerang ini ODM, Iya. harga naik juga nih sekarang nih. Makanya jadi kayak kisru gitu Ya, sekarang. jadi sebenarnya ODM sama RAM nggak ada hubungannya nggak sih? Harusnya ya. Karena udah jadi ya. Ya udah jadi dan RAM-nya udah pasti mahal juga gitu ya. Ya ODM itu mau nyari ini doang nggak sih? Penonton aja nggak sih? Ya, jadi semua ya simply semuanya naik aja gitu. Iya, sudah Iya. semua naik aja ya. Iya. Ya udahlah ya. Tapi gue mau nanya deh, sebagai tech jurnalis tuh, lu ngelihat sebuah smartphone atau tech itu, kita ngomongin laptop, PC, smartphone dulu deh yang paling gampang deh. Itu dari kamera, OS atau hardware gitu. Oh kalau itu mah masing-masing jurnalis bisa beda sih. Sama Beda. aja kayak masing-masing tech reviewer gitu. Memang. Cuman kebetulan karena saya dekat sama Alvin kamera. Kamera ya. Nah, gue penasaran sih kamera bagus itu apa sih sebenarnya? Lu berdua deh berarti. Duluan Mas. Saya duluan nih. Iya. Kamera bagus tuh apa? Kalau buatku kamera yang bagus tuh yang point and shoot kayak itu udah mutlak. Kita bisa tahu 99.9% itu pasti bagus. Taunya itu dari? Konsisten gitu loh. Konsisten. Oke. Jadi kayak udah pasti bagus gitu, kayak nggak ada yang ngeblur atau apa gitu. Nggak perlu spesifik harus bagus kan? Kadang mid range pun juga bisa kayak gitu ya. Ya meternya bisa kayak gitu. Canon 40 misalnya. Benar. Iya, Teman bener 40. Camera 50 gimana? Belum Harusnya tahu. lebih bagus ya. Iya, kalau lu Pin? Nggak tahu nih. Kalau gue juga point and shoot, tapi gue merhatiinnya tuh kan gue juga walaupun ngotak-ngatik gitu ya, tapi gue senang foto tuh dalam mode auto sebenarnya. Jadi kalau gue bandingin HP, merhatiin exposure-nya kayak gimana gitu. Point and shot juga dong berarti dong kalau auto gitu. Kenapa? Point and shot juga jatuhnya. Iya, kan? point and shoot. Point of shoot itu ini ya, bener teman-teman yang nggak tahu ya. Langsung Dia nyalain. Nggak usah setting-setting gitu. Nggak usah Langsung setting jepret aneh-aneh. Iya, Iya. terus harus kayak misalnya warnanya white balance sih. Kalau misalnya warna saturasi gitu kan gampang ngaturnya ya. Tapi kadang tuh white balance-nya kacau gitu Ya, misalnya. kuning atau biru kuning gitu. atau gimana itu ya bisa juga sebenarnya di fix pakai Lightroom misalnya. Tapi kalau misalnya apa sih? Kalau misalnya udah parah banget kadang nggak bisa di fix gitu. Gue nanya ini karena kemarin ada obrolan tiba-tiba. Obrolan apa lagi? Kayak jadi media luar kemarin kan gue ke acara itu ya Cina ya. Media luar tuh bilang kenapa lu tuh punya brand lu nggak dibikin. Jadi gini, setahu gue ya, ini setahu gue ya, ini masih opini gue. Ketika kita foto untuk HP-HP sekarang, untuk mostly HP Cina itu langsung ada kayak after processing. Nah, media luar ini bilang, kenapa lu nggak bikin settingan yang non processing sama yang after processing gitu? Pertanyaan adalah, opini lu bertiga soal after processing di sebuah smartphone itu sebenarnya valid apa enggak gitu? Valid gimana nih? Valid kayak bagusnya ini bagus karena processing nih, bukan karena kameranya nih gitu. Tapi kan dari dulu after processing. Emang pasti pakai Maksudnya processing. lebih ke AI nggak sih gitu loh? Iya, AI. Kalau after processing harus ada lah. Gitu kan gabungan hardware Tapi software gimana juga. tuningnya aja sebetulnya. Iya. Betul. Kalau lu sendiri gimana? Setuju nggak sih sama kayak cat air gitu? Maksudnya ya untuk memberikan diferensiasi dari satu smartphone berkamera dengan yang lain kan emang post processingnya ya algoritma Iya. mereka, makanya kayak ya bikin ada kayak Luma Color, ada kayak X-Mesh dan segala macam. Ya memang itu sih, dan itu bukan kayak oh berarti fotonya nggak natural, enggak juga, karena itu dibikin dengan riset yang mendalam dan lama gitu. Memang Dan, tiap brand beda-beda. iya benar-benar, jadi ya valid aja sih. Valid aja Ya sebenarnya. kayak Canon, Nikon kan punya color range sendiri gitu kan. Style dia juga. Jadi Makanya cuman kalau lo nanya
HP mana yang paling bagus kameranya, gue juga susah jawabnya gitu. Soalnya benar. kan kayak Selera misalnya gue juga. pakai Xiaomi buat street fotografi gitu. Terus kalau Vivo buat point and shoot gue lebih enak sebenarnya gara-gara lebih konsisten dia. Ya emang iya, Lebih sebenarnya kayak reliable. gitu. Ah, Harusnya Oppo jadi juga lebih ke gitu. AI atau enggak gitu. AI ya. Harusnya nggak usah pakai AI dengan AI gitu, biar kelihatan mana yang bagus mana yang jelek. Kalau AI pasti pakai, tapi generatif AI-nya itu. Iya sih lebih ini lagi sih. Iya sih, Nah, generatif iya, AI. Ini panjang sih sebenarnya obrolan karena Betul, nih, betul. dari omongan tadi yang gue lagi nangkap ya. Menurut lu pada tuh soal kamera bagus gitu. Tapi kan bukannya setiap brand itu punya Pasti ada. AI gitu. Nah itu makanya gue jadi penilaiannya gimana nih? Apa berarti bisa gue simpulin berarti lu berdua ini adalah orang yang tidak masalah dengan AI processing berarti. Nggak masalah, tapi sejauh apanya ya? Sejauh apanya ya. Sejauh apanya gimana nih? Ya, Jadi seberapa AI misalnya gue Di foto beberapa smartphone kan ada tuh yang bisa kita apply processingnya maksimum atau minimum. kayak di gitu. Vivo ya. Ya kayak di Vivo gitu. Jadi bisa diatur mau ekstrim, mau off, mau yang tengah tuh normal ya kalau nggak salah. Ya dan bahkan dia ngasih tahu di ekstrim itu kayak maybe outputnya agak unnatural. Ya, bakal berubah. gitu. Bagus pun tapi cuman di long range zoom maksudnya 30 kali ke atas. Kalau misalnya di bawah itu harusnya nggak pakai generatif AI mereka. Ya, sama kayak AI Pixel mungkin juga iya, gitu tapi kan. generatif Ya AI. Pixel tuh ya processing Sangat banget. AI Iya, banget kalau kan. mentok kanan Pixel itu sih. di atas 30 kali AI beneran Iya. generatif AI Oh gitu. gitu ya, ini soal kamera ya. Tapi ada juga di yang gak natural di. Apa tuh? Ini gue pengen makan pedas, tapi gimana solusinya? Oh, sangat tidak natural ya. Iya. Ada di bawah gua. Oh iya. Ini dia sponsor kita hari ini, yaitu Sambal Tempong Bali. Nggak ada ya. banget, anjir. Ini adalah beli 2 gratis 1 nih dari Mi Lewis ya. Coba kita lihat ingredientnya. Kita lihat komposisinya itu ada cabai 40%. Air, gula dan segala macam. Gak ada ya. Gue pengen lihat ini apa yang dijual di sini ya. Mac Lewis ya. Yang dijual itu sambel lah. Sambal aja udah ya gitu doang ya. Iyalah. Sambal tempong ini apa ya kira-kira ya? Sambal Bali. Sambal Bali ya. Iya, lagi. Ya ini Tempong dia. Banyuwangi sih. Hah? Iya kan saya dari Banyuwangi. Sambal tempong. Oh iya juga bener, Banyuwangi terus ke Bali. Iya, nah, itu nyebrang aja sih sebenarnya, Bang. Sebelah. Oh, Bang, Jalan Manik, Jalan Manik. Terkenal iya. di Bali, terkenal di Bali. Terkenal di bener. Bali ya. Benar. Oh, tidak diterima di negara ini sendiri ya. Iya. Kota sendiri ya. Iya. Ini sambal apa? It's okay. Apa? Nah, ya gitu nah. Mr. Lewis, sponsor kita nih. Sambal Mi dari Lewis, Banyuwangi Mike yang Lewis, terkenal di Mr. Bali. Lewis. Nah, sekarang kita ngomongin yang lagi ini juga nih, lagi diomongin juga nih. Apa sih rumornya yaitu V70 nih. Ya, V70 udah mau launching di India. Iya, udah mulai launching di di Indonesia India. tidak ada kabar. Tidak ada kabar, kayaknya malah sepi ya. Nggak sepi, bingung ngasih harganya. Iya. Mau berapa juta nih gitu. Mungkin fokus sama Sabrina dulu. Oh, betul, sama IQ-nya dulu. Iya, iQOO udah keluar kan 15R. 15R ya. Iya. Tapi kalau dari gambarnya memang di sini ada 2 nih, V70 sama V7 Mana Elite. kita cek? Nah, itu tuh bedanya Iya. cuma di Salah prosesor nih. sebenarnya. Bedanya cuma prosesor. Oh, lu udah tahu. Bedanya apa berarti nih? Kalau yang V70 biasa tuh 7 Gen 4. Yang L Ini itu dari 8 Vivo SD. India. Iya, ini Betul. Vivo India. Oh, gitu. Kalau yang Elite, Elite 8S Gen 3. wih, Pak, Gen 3. 8S Gen 3, iya. Oke lah daripada Tapi bentuk handphonenya itu sangat Oppo ya. iya. Sekarang enggak. Sangat iPhone apa sangat Oppo? Oppo sih. iya. Oppo sih. Iya, Oppo ini sekali nggak Oppo sih? banget sih, coklat-coklatnya juga mirip. Z Spot. Coklat nggak ada Oppo warna itu. Ada yang gue Ini pengen. kan emang warna Yang Pro Vivo Max kayak gitu. kemarin. Yang Pro Max gue coklat. Tapi lupa emang lu. warna Vivo ada Enggak, tapi juga. ini red. Iya. Brown ya, brown. Brown ya. Nah, lu lebih suka desain yang sekarang atau yang dulu? Sebenarnya yang dulu tuh lebih distintif nggak sih? Betul. Ya udah khas Setuju. juga. Iya, setuju. udah khas Vivo Setuju. kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kayak gini mereka bisa jual lebih laku, ya Nggak Why salah. not? works for them dong. Jangan jual lebih laku, harusnya hasil lebih bagus gitu kali foto ya. Enggak Iya. Enggak juga Enggak sebenarnya. juga ya. Tapi ini udah kelihatan sih dari misalnya dari leak yang dari India ini emang bener-bener iPhone banget sih. Gila sih dari Dia bak dimensinya kamera. lebih kecil kalau nggak salah Iya, ya. dimensinya lebih kecil. 0,59 lah. Iya, tuh. Dari Keren layarnya, 12. dari desainnya. Gitu ya. Tapi menurut Bapak Pras sendiri, mampus lu kan. Fenomena Android makin meng-iPhone. Gimana menurut lu? Bagus loh. Karena itu mempermudah mungkin aku dan teman-teman mungkin Mas Alvin. Iya. Kayak misalnya ada orang nih dia habis pindah. Ini kejadian banget barusan minggu lalu temanku nanya dia baru pindah kantor dapat budget 11 juta terus dia udah pakai iPhone. Androidnya apa ya? Oh, gitu. gitu ya? Terus tapi kalau pakai Android nanti nyambungnya susah nggak? Loh, ada
O Plus Connect gitu. Iya. Terus sekarang gampang. Ya udah deh. Dapat persenan apa gimana ya lo? kayak ya udah maksudnya memang kayaknya sekarang udah banyak yang pakai 2 handphone ya, dan ya udah Android dan sama iPhone gitu. Iya, Mereka emang kayaknya udah nggak kayak susah buat meng-un-iPhone kan orang gitu. Biar Vivo nggak pun pakai. juga udah ada ya. Vivo juga ada. Vivo udah ada. Tapi gini sih yang gue lihat tersebar di masyarakat ya, itu tuh kurang setuju karena kayak kurang gini loh. Android itu gini nih, kita ngomongin Xiaomi ya, nih kan Xiaomi kan gue lihat rumornya Xiaomi 18 kalau nggak salah, itu udah iPhone plek tuh. Betul. Gini, gue tuh sangat suka dengan Xiaomi yang dulu disebut dengan Apple dari Timur, tapi bukan Apple. Dia tuh lebih ke ini loh, Apple dari Timur ini karena gue ini inovasinya di atas lu, gitu doang, gitu ya. Tapi sekarang gue jadi ngerti, gue merasa itu bagus, cuman gue jadi ngerti keresahan community terutama sama entusias ini adalah ya kalau gitu kenapa gue beli Android gitu. Oh, lebih ke harga dirinya hilang. Iya gitu loh, lebih ke pembedanya itu apa gitu sih. Walaupun memang gue setuju dari poin lo tadi, gue bahkan di satu poin kayak gue mau pindah Android nih user iPhone ya, gue pindah Android, mending gue ke Samsung nggak gitu. Gue nanya sama dia, lu mau ribet apa enggak? Itu pertama. Kalau mau ribet, ya udah silakan ke Samsung, karena totally beda gitu. Tapi kalau lu mau gampang, ke Oppo sebenarnya. Atau kalau lu pengen kenceng tapi agak misalnya lu pengen save duit ya lu bisa ke Poco gitu misalnya kan. Nah, itu hal yang baik. Cuman maksud gue tuh kegembiraannya yang ketika dia foto di kaca tuh udah nggak ada lagi sih menurut gue gitu. Kayak bootleg jatuhnya. Sorry to say tapi aja. bocoran desainnya Xiaomi 18 tuh unik ya, maksudnya kayak dia mencoba untuk bobat ya, padahal 17 Pro udah nggak kayak gitu. Betul. 17 biasa juga nggak kayak gitu, gitu kayak kenapa gitu nggak tahu juga sih. Iya ya, menarik ya. Xiaomi 18 Pro kita sambil cek ya. Di share. Kalau lu sendiri gimana, Vin? Lu kan sebagai entusias juga dari lama kan? Kalau gue karena gue entusias mungkin gue lebih setuju balik ke roots masing-masing sih. Memang sih itu ya. Kayak Vivo kan kemarin tuh yang V60, V50 kan udah bagus kayak Iya, gitu. kotak ya. Kenapa lu harus kotak lagi? Itu poin gue sih sebenarnya untuk V70 sih. Cuman kalau yang frame jadi ngotak ini gue malah setuju sih sebenarnya. Oh iya. Oh itu ya. Lebih enak aja gitu dipegangnya sama dilihat. Sama ini dibikinin anti goresnya lebih gampang. Itu nggak bisa. Yang frame yang lebih flat. yang yang flat. flat. Iya, Kalau iya. yang curve itu kan V60 kan curve kan. Oh iya. V60, V50, V30 tuh curve Iya, semua. curve. Agak susah tuh nyari Iya, screen protector yang jadi lebih tempat gampang. gelas gitu misalnya. Oh, kalau lu lebih setuju di situ ya? Iya. Sayang banget sih, padahal Honor tuh soalnya gue liat Honor, lu tuh nggak harus jadi meng-iPhone untuk bagus sih. Itu iPhone sih. Warna-warnanya doang. Iya sih, orannya doang. Kamera Sini sih bawah. enggak menurut gue. Enggak sih kamera bawah menurut gue. Nah, itu iPhone banget, Bang. iPhone Nggak, Air. Lihat aja tapi ada bulat. beberapa orang yang bilang ini kayak Pixel sih memang. Pixel. Iya karena ya, konfigurasi Karena kameranya. panjang. Cuma kalau telefoto sama ultrawide dihilangkan, Benar. iPhone. Oh, iya benar, sih. benar. Iya, masa ya kasih satu kamera juga. Iya ya, untungnya enggak ya. Gila Kalau dia mau coba kayak Air, Iya, satu bisa-bisa kamera Android sih aja. kelar. iPhone Air aja nggak laku gitu. Iya. Gimana itu ntar? Tapi di sana laku loh. Honor itu. Nggak selaku yang lain kan? Dia peringkat 5 besar woy. Dibanding kalau Honor pakai satu kamera doang? Tapi dia dari sananya udah 5 besar. Iya, enggak maksudnya Aldi adalah ketika dia masuk ke lu tiga aja udah susah Iya, gitu loh. gitu, Setan. Kan kita nggak tahu tuh semuanya yang belinya 400 Lite apa yang mana. Yeay. Oh, 400 itu banyak yang beli. Kan bagus kamera buttonnya untuk entry level. Anyway, Gawat bener nih orang ini. Jangan gitu lu, bagus kok HP Honor ya. makanya Ada lagi nggak sih ntar yang baru ya HP Honor? Gue belum melihat. jujur nungguin sih. Nungguin. Di luar sih. banyak. Semoga yang masuk ini ya. Nggak mungkin tapi. Nggak tahu. Tapi kalau balik ke V70 tadi gue ada yang Apa? sama dia ke UFS 41 ya? Nah, Karena itu pas dia. SGN 3 bang. Enggak, yang satu 7 lagi. juga. Oh V70-nya. V70 juga. V70 biasa juga yang bukan Oh, Elite iya, juga. iya. Kalau tahun lalu kan masalah tuh UFS 2 ya kan? Jadi dia tuh fix semua masalah yang di sebelumnya. Speaker stereo. UFS speaker stereonya kemarin juga. Kemarin udah kan. Udah sempat itu ya. Terus UFS 4.1, LPDDR5X, ultrasonic fingerprint. Ultrasonic fingerprint. Ini harganya nggak tahu berapa ya? Maksudnya Nggak tahu, di mid range lah India ya. ya 8 gitulah. Oh, kalau di India 8. Di Indonesia berapa ya kira-kira? Lebih mahal pasti. Mungkin. Harusnya lah. Halo Kak, gitu ya. Di India nggak tahu, iya. Hah? Kak siapa? Nggak tahu gua. Kak Vivo, Kak Vivo. Kak Vivo, Kak Vivo. Kak Vivo. Ya, tapi misalnya harganya naik udah pasti lah ya kan, kita lihat kalau lihat dari saudaranya kan naik semua.
Ya itu maksud gua kalau naik pun harusnya semua upgrade, jadinya lebih berasa worth it kan. Ya justifikasinya lebih gampang, lebih enak gitu. Iya memang gitu ya. Betul sih, tapi V70 nggak naik. Nggak upgrade signifikan kayaknya. Sebenarnya yang di situ tuh signifikan soalnya sebelumnya juga FS 2.2 kan, Itu satu. sama yang ultrasonic. Tapi dari segi chipset kan sama kan. Chipset, oh iya sama ya. Iya, telenya mungkin berubah ya. Telenya nggak sama. Telenya ya Sama? Ya, bakal di Pro, di Elite-nya nggak Paling sih? ada fitur AI baru di kameranya gitu. Oh iya mungkin. Tapi kenapa ya ada varian yang nge-skip Pro-nya gitu? Ini langsung V70 Elite. Branding Kayak baru Oppo aja tiba-tiba kali ya. ada Pro Max, Poco Pro Max, Xiaomi belum ada ya? Kayaknya kalau Ada T-Max kayak nggak mungkin Yamaha. gini kan sih dari behaviornya nggak sih, misalnya user biasa sama pro itu biasanya harganya tuh nggak jauh beda gitu. Jadi Nah, dia kalau mau naikin harga lagi. Iya, kalau harganya lebih tinggi tapi pro doang marah gitu orang. Lebih ke mereka kayaknya coba cari nama selain Pro untuk menunjukkan harganya bisa selisih lumayan gitu. Memang. Jadi Elite, Iya Ultra. dikasih elite sih ya, menarik. Tapi Bonaldi benar tuh, pro-nya tuh nggak ada, kenapa nggak masukin semuanya Iya. aja ya? Kalau Dino mungkin takut kali ya. Iya, kalau di Indo Maksudnya ini, wah mahal semua nih. Parah banget tuh. Pas pro juga kok masih Reno 15 berapa sih? 14 Pro. Android 10 triple 15. 9. Ah iya juga, yang Pro Max-nya? Pro Max. Reno 15 10 triple 9. 14 Pro kan 14 Pro. Enggak Reno 15-nya. Reno 15 Oh, 15. biasa, kampret kaget gua. 7699. 7, Kemarin harganya naik kan tuh. 7, 9, 13, 7, 10, 13. Wow, makin naik lagi ntar kalau misalnya jadi. Udah jadi ya. Oppo A6 aja 85 juta, 4 juta, 4,3 juta gitu. Buset. Naiknya 1,2 juta. Tapi kalau ngomongin lini-lini yang baru ya, ini ngomongin juga yang mau launching nih. Karena di TKDN tuh udah ada namanya Poco X8 Pro Max katanya. Terduga gitu. Terduga. Nah ini yang menarik adalah yang tersebar itu Poco F8-nya hilang. Wow. gitu. Iya, yang tersebar dari dulu, dari kemarin-kemarin gitu. Mana Menurut lu TKDN? kenapa ya F8-nya hilang gitu, tapi ada Pro Max X8. F8 udah dikonfirmasi emang kemarin waktu launching. Oh udah launching, udah konfirmasi ya? Udah dikonfirmasi. Oh aman berarti omongan saya? Aman, udah dikonfirmasi kan? Emang sengaja bapak sudah yang sudah ngomong. sudah Iya. dijawab sama Bu Novita karena memang mereka menyasarnya ke segmen yang lebih premium. gitu. Iya. Oke. Tapi ketika mereka mengeluarkan statement F8 nggak ada, mereka tetap bilang kalau semua segmennya akan tetap terisi. Berarti X8 Pro Max harganya naik. Berarti X8 Pro Max adalah F8. Segmen yang dimaksud ini bukannya Nah bagian sini opini ya. Iya, ini opini nih. Nggak, segmen yang dimaksud itu teman-teman yang nggak tahu ya. Ini maksudnya adalah segmentasi harga kan. Iya. Nah, bukan segmen kayak ada F, ada X, ada M, Bukan. Harganya. Nah, kita lihat. Pokok kan yang belum ada kan kemarin udah 11 12 juta udah ada. Terus bawahnya ada Xiaomi 9 tuh. Iya. 9 sama 10 tuh T Pro kan. Iya. Terus bawahnya lagi F8 Pro 8. Iya. 6,7 juta Redmi. Redmi. Ya. Tapi Poco juga bisa masuk dong. Iya, berarti Poco di bawahnya harusnya. Sama. Bisa Kan Pro sama Max sih. namanya. Tapi Pro Max itu Dimensity berapa sih? Kecuali Pro 9.500 kan? mungkin bisa di sini Pro Max. F series nggak mungkin 5 juta lagi. Nah intinya itu yang bisa diambil. 9.500 tapi ya. Iya 9.500 S kan. S kan. Gak mungkin di bawah 6 gak sih harganya? Iya, nggak Nggak mungkin bawah mungkin 6 lah. ya. 7 ya berarti ya. Kalau masih di bawah 6 ya F8 tetap ada. Oh berarti ini kan opini Betul, ya kan, ini opini ya. betul, opini. Ini berarti gini ya. Iya, iya. Nanti F8 Pro, X8 Pro Max, Redmi Note, X8. Redmi Note banyak nih bang. Redmi Note yang tertinggi Pro Plus maksud gua. X8 Berarti di Pro Max Note 7 termasuk. jutaan. 7 jutaan kayaknya berarti. Tuh, Normal. siap-siap guys. Poco mahal juga ntar, semuanya mahal. Ya, tapi kalau ngomongin Poco ya, aduh sekalian Kenapa lagi? Yang mana tuh? kemarin kan sempet rame juga tuh ya. Pada marah-marah katanya mahal kok bisa ada Poco Ultra mahal, Poco Pro ini mahal gitu ya. Tapi kalau gue pribadi ini gue bilang dari gue ya, kalau dari pribadi ya, kalau dari SoC sama yang ditawarkan itu memang harganya segitu. Worth it kok menurut gue harga Tapi segitu. menurut Bapak Pres sebagai jurnalis, pentingkah orang melihat brand dan dikaitkan dengan harganya gitu? Penting. Gimana kenapa? Nggak, maksud ketika Poco belum banyak F seriesnya ya maksudnya. Itu kan general termnya adalah ya mungkin Pak Giri juga tahu. Iya. Kok Poco mahal? Iya. Gitu. Tapi dengan mereka perlahan merilis F terus F Pro, F Ultra, orang jadi udah bisa mulai ketarik gitu. Dan dengan Ultra mereka collab sama Bose biar kayak itu narik brandnya supaya bisa naik gitu. Dan ya buktinya akhirnya kayaknya stoknya mulai habis kayaknya.
Jadi itu membuktikan. Kalau lu gimana di? Apa yang Menurut tadi? lu Poco kemarin kemahalan nggak? Menurut gue mahal sih. Iya. Ya karena kan dari awal Poco tuh membuat dirinya tuh barang murah. Bukan barang murah sih. Kasih harga yang murah tapi speknya tinggi gitu. Iya. Nah sekarang udah berubah, harga tinggi, speknya gue tinggi. Iya. Gak sesuai dong. Artinya ya sebenarnya yang bisa dibelain di sini adalah yang memang dikasih sama Poco ini pas gitu kan. Sebenarnya pas. Ya emang harusnya harganya segini gitu. Bukan kemahalan, beda ya, mahal dengan kemahalan gitu, Iya. beda gitu. Karena kita Mahal, mahal. mahal, Mahal. tapi nggak kemahalan. Iya. Kalau misalnya Oppo A6 tadi kemahalan, itu baru. 685 4,3, lu mau belain apa lu? Hah? Gua nggak belain. Nggak ada kan, nggak belain. Kalau lu gimana, Vin? Lu sebagai user Ya setuju, mahal tapi nggak kemahalan. Soalnya periskop 5 kali, mirip 15 T Pro kan ya. Betul. Terus 8 Elite Gen 5 lagi. Terus Flagship. banyak kayak fitur-fitur flagship lah. Jadinya kalau harga segitu menurut gue worth it. Cuman ya kalau ngelihat misalnya Xiaomi 17 nanti misalnya pas masuk, kan nabrak-nabrak nggak sih pasti? Betul. Takutnya gitu. Bisa nabrak bisa lebih di atasnya lagi. Tapi kan nggak mungkin kan. Justifikasi Xiaomi 17 mungkin karena dimensi kali ya. Itu Dimensi doang. doang. Iya. 17 lebih kecil ya. Iya. Tapi kameranya bagusan Poco. F8 Kan Ultra. belum muncul tapi Kan di opini, luar. opini, Kan ini di opini, luar. ini opini. Data dari di luar Indonesia. Iya, di luar Indonesia. Kan nggak mungkin spek di Indonesia lebih tinggi dari di Cina. Ini opini, Nah, gitu ini kan? opini, Iya, ini opini opini. kalau ini. Sorry, ini saya harus ngegawangin ya kayaknya. Tapi Enggak, kalau gitu. di Cina dia itu 2,5 kali zoom, yang Poco kan 5 kali. Betul. Ya, memang. Ini 2,5 kali zoom ada Leica lah kan. Nah itu Iya. jadi lebih bagus. Oh, artis. Poco ya. nggak ada Leicanya. Bose. Bose masa Bose, iya. motret pakai speaker nggak mungkin. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi mendengarkan audio dengan lebih baik gitu. Iya, Xiaomi juga masih bagus dong Iya. speakernya. Tapi Oh jadi iya, so- ini gue bagus penasaran Iya. saat muncul Poco F Ultra, yang pertama kali kepala lu apa? Nah kok Ultra gitu ya? Ngapain ya? Ya agak bingung aja maksudnya kayak karena Xiaomi kan premium gitu. Terus Poco juga mau nyasar flagship tapi ya dengan apa yang mereka coba tawarkan kemarin ya dengan presentasinya, dengan fitur ekstra yang dibawa ya bisa make sense kalau memang mereka niatnya mau menaikkan brand Poco lebih premium ya bagus sih bentuk F8 Ultra itu again mahal tapi kamera bagus, Iya. layar bagus, Mahal desainnya tapi nggak oke. kemahalan ya? Iya. Iya. Dan speaker yang awalnya aku sangat mengira itu gimmick tapi Bener begitu sama. begitu Saya juga kita ada. pegang Iya. oh jadi Beda. nggak pernah nyalain Google Home gitu. Itu ada videonya masalah kita ya ngomong ya soal ini horek apa gimana nih? Pas dicoba bagus ya Alan. Bagus banget. Mungkin Nubia juga bagus harusnya. Kalau lu Vin gimana Vin? Apa tadi pertanyaannya? Tadi kalau lu saat lu ngeliat Poco ada F Ultra itu gimana? Pertama kali saat F7 Ultra kalau muncul gitu, menurut lu gimana? Gue bingung apa ini tuh bakal tetap fokus di performa atau mau beneran true flagship gitu loh, Iya. all rounder. Soalnya kan Poco dari dulu emang udah performa gitu ya, Iya. performance. Jadi awalnya gue ngira ya mungkin kameranya tetap jelek gitu ya. Maksudnya tetap dulu. Maksudnya nggak diutamakan lah, iya, nggak iya, prioritas. Biasa aja gitu, Iya. bukan yang dibikin bagus kayak performanya aja yang bagus. Kayak kemarin kan misalnya iQOO Neo 10 ya. Iya, sampai mana nih? Yang sebelum-sebelumnya lagi. Yang sebelumnya atau Iya. nggak 15R itu kan ya kameranya oke-oke aja tapi performanya yang ditingkatin banget kan, di boost. Gue kira bakal gitu, ternyata enggak, semuanya mau dibikin bagus. Jadinya kan makanya harganya mahal gitu. Ya menurut gue sih ini malah gara-gara fenomena iQOO 15 juga nggak sih? iQOO series. Dia bukan flagship, all-rounder gak masuk iya, gitu. iya sama. Iya benar. Jadi kayak Dia pertama kali yang bikin HP gaming itu ada kameranya. semua ada Pertama kameranya. Bukan maksudnya kameranya bagus. Ya kalau nggak ada kameranya namanya kamera ada gitu ya. Enggak soalnya gue inget banget di soalnya saat iQOO itu muncul tuh iQOO berapa sih? 12 ya? 11 udah oke juga sebenarnya. Pertama Iya, banget. Dia pertama kali 11 kan? Ah. Itu sampai ada perbandingan di community semuanya di HTI, terus di K3. K3BT ngomongin bagusan kamera ROG atau iQOO itu lucu, cuman iQOO tuh bisa set standar aja, jadinya sekarang mungkin itu yang Poco lihat kan. Ya, udah diterima, ya diikutin. Iya. Walaupun memang agak aneh ketika dia ngomongin kamera, jujur ya, saat Angus kan ngomong kayak kita lihat tuh kamera. Lebih core focus gitu katanya. Iya, Iya, lebih iya. fokus kamera sebenarnya kayak aneh, cuman ya ketika lu dapat di harga 11 juta
dan kamera bagus, speaker bagus, performa bagus ya udah gitu. Itu aja sih sebenarnya sih. Ya lagi-lagi sama state-nya mahal tapi nggak kemahalan gitu ya. Ya udah guys, mungkin itu aja ya. Thank you juga nih buat Bapak Alvin dan juga Bapak Pras Iya, ya. Bapak Pras ya. Udah Thank you, mampir Bapak Alvin. jauh-jauh. Khususnya Bapak Pras jauh banget ya. Iya, Ini mah Bapak Pras. ini mah deket banget sini nih. Dekat tuh. Apa lu abang dari mana lu? Dari base camp. Itu salah lu. Dari rumah dia ada nih. Itu salah lu. Dari base camp ini salah lu itu mah. Bukan salah gua. Lu dari rumah lu ke sini naik motor juga bisa, tau enggak? Iya. Enggak bisa naik motor kan lu? Nah, ayo tutup. Udah guys ya, jangan lupa cek sosial media dan juga medianya Gizmologi ya. Diklik di bawah ya, udah kita collab harusnya. Yo iya, jadi ya udah sampai jumpa di live Mego lagi selanjutnya.